Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Oscar Piastri blunder. Sangat jelek sekali kita melihat Oscar Piastri di Azerbaijan kemarin. Dan Max Verstappen semakin berjaya 2 kali menang beruntun. Welcome back. Tema. Welcome back to the Turning Point episode 17. Yeay. Menyambut kembalinya Regi Ardansa guys ya. Siap. Thank you guys. Siap. Dokter kita. Terima kasih banyak guys. Hari ini Londo Australia kita gak bisa hadir ya. Gak ada. Oh iya nih. Tiba-tiba Ya kan? Pusing. ini tadi dia guys. Pusing anjir katanya ya. Apa unabsent? Apa sih tadi ya? Ada absen ya, gue juga baru ya udah dengan PD-nya kan tadi. Jadi kita intermezzo dulu sedikit guys. Intermezzonya ada 2. Ada yang bilang katanya Bang lagi marahan sama Bang Mike ya. Ya terserah kalian. Ya marahan. Intermezzo yang pertama. Emang babi lah cocok ya. Gua lagi yang salah. Ya itu intermezzo yang pertama. Intermezzo yang kedua Marahan itu lagi. sebenarnya itu karena kita berlima guys. Kita tuh sebenarnya kita suka absen gitu. Siapa yang bakal masuk di tempat. Kecuali gue gak mungkin absen. Ya karena Ya. Mike kan yang ngerekam guys. Ya Biasanya iyalah. kita absen gitu kan. Oke. Absen. Nopal udah ngisi, Dims udah ngisi. Dan Regi 2 minggu yang lalu tuh Regi bilang, gue minggu depan gak bisa. Tapi mungkin 2 minggu lagi bisa karena lagi gak ada jadwal. Oh Ya. ada dong karena biasanya yang bukan permanen member gue biasa nungguin Regi. Regi jawab gak nih bisa apa enggak? Oke Regi jawab bisa. Ya udah gue bilang sikat Rek. Ternyata guys, gue lagi streaming tadi. Podcast. Hah? Kok podcast? Kan ada Nopal. Nopal gak bisa. Terus gue lihat di grup guys. Di grup itu ternyata Nopal nulis guys. Kita ngomong biasa ya absen. Oke absen guys. Nopal nulis unabsen. Unabsen? Guys. Mate, Unabsen. ketika mate saya unabsen puyeng. Absennya ya. Unabsen. Enggak, Gua nggak maksud tahu. gue dia tuh kuliah Istilah di baru ya? Australia, jauh-jauh bahasa Inggrisnya unabsent coba. Kecewa banget, gue kecewa banget dengernya itu. Gue lagi Unabsen. streaming baru jalan sejam tadi guys. By the time kita lagi ngerekam ini, tadi gue lagi streaming terus tiba-tiba Mike nongol di komentar stream. Podcast. Hah? Ya udahlah. Akhirnya kita podcastnya mundur. Intinya Gitu, guys. podcast hari ini pokoknya kerekam lah ya. Dia ngerekam. Oke, udah. Oke. Ya, gitu, guys. Kamu lakukan lagi. Siapa tahu lupa belum pencet record. Nggak seru dong. Iya. Story-nya nggak seru kalau diulang 2 kali dong. Iya, anjir. Iya, Oke, anjir. aman udah kerekam. Bagus. Ya, kita akan bahas Baku Azerbaijan yang mana balapan yang banyak drama ya, dimulai dari qualifying, red flag-nya bejibun teman-teman ya. Yes. Banyak banget red flag-nya. Dan kita akan bahas satu-satu. Dan jangan lupa untuk subscribe ya ke F1 Speed 200.000 subscriber. F1 Speed Instagramnya juga udah rame, udah 100.000 juga. Jadi mantap. Terima kasih dukungannya. Wih. Oke. Dan ya support selalu Turning Point guys ya, supaya kita nanti bisa podcast di satu ruangan ya. Jadi kalau misalnya Yes, Nah, itu. itu dia. jadi kalau misalnya gue berantem sama Hilam, kita langsung bisa pukul-pukulan guys. Pukul-pukulan ya. Gitu. Jadi UFC guys. Jadi sebelah sini. Gue yang Gitu ya. ngobatin. Ya. dia ngobatin, gue wasit. Kita Wasit udah tadi, guys. udah ada Iya, medis ya. Dimas wasit. Tapi biasanya kalau di Smackdown wasitnya kepukul juga deh. Oh, pukul balik anjir. Gue jadi medis juga sama-sama kepukul ya biasanya nih anjir Smackdown. Nah, kalau itu di negara lain biasanya medis ikut kepukul. Oke, kalau misalnya Oh iya. waduh. Ya, jadi Baku guys ya, Azerbaijan. Mungkin kita mulai dari quali ya. Quali yang sangat-sangat sebelum kita skor race-nya, mungkin quali dulu karena biasanya kan kita jarang nih bahas dari quali teman-teman. Cuma karena kemarin qualinya bagus, maksudnya banyak drama lah. Jadi mungkin layak lah kita bahas dikit-dikit teman-teman ya untuk qualinya. Nah, apa nih titik yang menjadi talking point nih untuk qualifying-nya? Lu nonton gak Rek tapi? Biasanya kan Regi Gue nonton sih. Gue qualifying nonton. nonton. Nah, apa nih? Mumpung nih member yang sudah lama hilang nih guys. Kita tanyain langsung. Qualifying Gue kalau menurut gue kita nyaris apa ya? Gue gak denger apa yang Leclerc bilang, cuman mirip-mirip gitu crashnya ya, cuman beda tikungan aja sih. Vibes-nya itu loh, vibes I'm Stupid part 2 ya.
Cuman upgrade tikungannya maju dikit ya. Iya, tikungannya maju dikit. Gue suka sama momen itu gitu. Kenapa? Karena kita berasa flashback. Cuman lebih banyak ya selain Leclerc ya Piastri gitu ya. Udah gue kira gak bakal berlanjut dari kualifikasi, ternyata ke bawah sampai balapan. Tapi kita bicara kuali udah banyak drama dan anjir ternyata lebih lama kuali ya faktanya ya kalau dibandingkan dengan balapan utamanya. Kan ngeri ya. Makanya itu poin dari kuali banyak drama. Kualinya 2 jam. Anjir banyak red flag berapa kali tuh kan. Sampai beres-beres tuh Marshall kerjanya. Itu gajinya lebih wah sih daripada medis di sudahlah. Marshall biasanya volunteer ya, gak digaji bro. Volunteer. Iya, tapi itu gede. Gak bakal di kesana lagi lah. Kecuali Marshall. Mungkin biasanya di Indo, kalau di Indo masih digaji kayaknya sih. Masih digaji ya? Tapi kalau di luar biasanya Marshall volunteer. Mungkin ada yang volunteer, ada yang kayak ketuanya mungkin digaji kali ya, yang hebat ya. Mungkin ada yang pengalaman jadi Marshall, coba tulis di kolom komentar guys. Mungkin biasanya kan ada, gua pernah jadi Marshall, nggak digaji bang, atau digaji, nah coba. Kita penasaran juga. Oke. Itu qualifying ya, mungkin Dims mungkin ada yang mau ditambahin qualifying. Qualifying yang ditambahin adalah betapa kencangnya angin yang bikin gue sebel banget karena angin di turn 1, turn 4, turn 10, 9, jadi tuh heartbreaking titik poin semua, anginnya ketiup, apalagi turn terakhir yang sebelum lurusan hajar did nothing wrong, mobilnya cuman langsung kayak udah lepas aja gitu. Kayak gue pas liat dia ngeremnya kagak led, apexnya dapet, pas keluar kedor ketiup angin kayak gila anginnya kenceng banget kemarin anjir. Terus pas liat aspalnya daunan pada rontok, berarti emang kemarin windy banget. Kemarin itu bener-bener kontrol kaki, tangan pembalap itu bener-bener diutamakan sih kemarin, parah anjir. Baik. Cuaca kalau itu concernnya. Angin tuh kayaknya apa gara-gara Baku itu banyak gedung-gedung tinggi ya. Biasanya kalau ada gedung-gedung pencakar langit tuh bikin anginnya tuh bisa kenceng guys. Kalau kalian mungkin merasakan, mungkin kalau kalian di mana ya, mungkin di Jakarta kayak di apa sih namanya? SCBD gitu-gitu kan biasanya anginnya lumayan bus-bus tuh, karena kayak koridor gedung-gedung tinggi gitu kan. Apa mungkin karena itu ya, di Baku kan banyak tuh gedung-gedung tinggi tuh di sebelah-sebelahnya. Atau emang gara-gara Bakunya jadi akhir tahun, cuacanya jadi beda. Biasanya kan Baku kan di mid season kayak somewhere in between balapan ke-6 kan habis Kanada atau apa gitu. Jadi cuacanya beda, mungkin karena kan Azerbaijan kan Eropa mepet lah. Mungkin udah OTW musim dingin karena kan udah September juga kan. Sama banyak kucing ya guys sih tiba-tiba ya. Yoi. Kucing ada, cuman baru ini ke spot kali ya. Jadi itu aja jadi officer of purpose. Iya. Ferrari namanya. Ferrari lagi. Ferrari guys. Oke. Keren juga ya. Good name. Good sense of name. Ilham ada yang mau ditambahkan? Perihal. Oke, nggak usah, kalau Ilham nggak usah. Oke, jadi 1-0 nih gue nih guys. 1-0 nih guys. Jangan gitu. Nanti kayak kemarin ada yang bilang biar drama gitu. Biar drama. 3 orang gila ngelawan 1 orang waras, anjay. Kita gila, bro. Anjir. Oke, guys. Ayo, kali. Oke. Satu angin tapi yang sebenarnya itu bukan angin yang konstan ya. Kita nyebutnya gust wind. Jadi kalau misalnya lo biasa naik motor terus tiba-tiba kan kadang tuh anginnya ada, kita tahu gas tuh GUST gitu. Ya tulisannya GUST bukan GAS. Gust wind. Jadi anginnya tuh jurus Pokemon ada tuh kenceng kan. Gust wind. Ya kan, tiba-tiba anginnya jadi kenceng gitu kan. Anginnya tiba-tiba jadi kenceng, itu yang bikin kaget. Sama yang kedua itu tadi udah disentuh juga sama Mike sama Dims juga, itu perihal karena gedungnya tinggi, jadi anginnya tuh kayak masuk tunnel gitu loh. Dan itu yang ngebuat anginnya jadi nggak rata. Kalau misalnya anginnya let's say datang nih dari turn 1 gitu, tapi nggak ada gedung sekitarnya gitu, jadi anginnya konsisten dari turn 1. Ya orang akan expect gitu. Mungkin misalnya kayak Spanyol gitu, turunan T4, T5 yang orang selalu bilang, ada angin dari depan gitu, atau anginnya dari belakang kan, pas downhill angin dari belakang, berarti lu ngeremnya harus lebih early kan. Tapi kepredik. Ini karena gedung, bisa diprediksi, sedangkan Baku itu kemarin tidak bisa diprediksi, terus juga
basah, tracknya membuat Yes. cat yang di jalanan yang biasa jadi marka jalannya jadi licin karena itu bukan aspal. Kemudian juga tadi dimention juga sama Dims juga soal daun, which means tracknya kotor. Jadi banyak faktor yang membuat kemarin pembalap yang ada satu sih menurut gue yang lucu. Waktu kita dikasih red flag Q1-nya Alpine, itu yang pertama di shot itu Gasly sebenarnya. Oh iya. Kita bertanya-tanya. Oh, ya kan? Atau ya nabrak Iya malah kan? pintu. Ya, kita bertanya-tanya. Komentator F1-nya juga bertanya-tanya. Masa begini doang dikasih red flag sih? Kan mobilnya aman kan? Terus dia ganti replay yang satu lagi. Set, Alpine satu lagi. Set, dengan PD-nya. Keluar anjing. Oh my god, ternyata ini yang bikin red flag. Ke distract gak sih Ham kayaknya matanya ngelihat Gasly di depan ngeremnya? Iya mungkin. pasti. Jadi ngeremnya kayak langsung gitu loh. Dia setir langsung kayak udah lurus udah ke kendali. Tar. Tapi harusnya kalau kayak gitu mobilnya, hitungannya yellow flag ya. Harusnya yellow flag. Udah yellow, iya. Yellow kan. Udah yellow kayaknya mobilnya. Tapi kayaknya itu emang anginnya kenceng sih. Gasly masih bisa bail out, mobilnya dilurusin. Terus si Colapinto mobilnya udah entry nih. Harusnya kalau keadaannya normal mungkin dapat. Terus tiba-tiba belakangnya geser gitu. Ketiup. Wah, ketiup itu iya, beneran itu ya. ketiup. Ya gitulah. Mungkin Apes. Mike juga ada yang mau ditambahkan dari quali 2 jam. Which is Ferrari nabrak, oke. Ya. Habis itu lanjut. Itu udah mewakili. Gue lebih ngebayangin nyetir Baku tuh kalau di game aja udah susah anjir, apalagi di real life, Cok. Iya. Jadi gila sih. Dan gue keinget Nick De Vries ya di situ gara-gara dia nabrak langsung ditendang ya. Langsung diganti Ricciardo ya. Jadi ya Baku itu emang susah banget ya, apalagi ya nggak tahu ya kenapa dimundurin dari jadi belakang dah ya Baku ya. Iya. Geser. mungkin Biar pasin Asia kali. Jadi rute Asia aja sini langsung ke Singapura. Aneh juga sih sebenarnya dia kan jatuhnya masuk di Eropa di Europe ya. Ya, tapi mungkin tapi Baku ke Singapura emang dekat ya? Pindah-pindahnya kalau enggak juga kan ya. Iya makanya. Compare sama Monza. Biasanya kan habis Monza Singapura nih biasanya. Singapura. Ya. Ini Monza Baku dulu, tapi kayaknya make sense sih Ham. Maksudnya Itali terus Baku terus Singapura, jadi maksudnya masih berurutan sih. Iya lewat juga sih. Betul. Jadi make sense juga guys. Jadi dan dari Baku ke Singapura juga 2 minggu kan. Jadi ada spare buat logistiknya jalan dulu lah gitu. So ya itulah tentang qualifying teman-teman yang cukup unik ya, 2 jam lebih lama dari race-nya. Race-nya karena cuma ada 1 safety car doang ternyata, itu pun gara-gara Oscar Binastri ya. Oscar. Awal. Clip that guys. Oscar Binastri. Bukan Binastri. Ya dia binit. Dia Dia ngebin gitu. Oke, jadi ya kita skor seperti biasa race-nya. Sayang banget. Gue tetap sayang bangetnya itu waktu qualifying dulu deh sebelum kita ke race. Kalau misalnya kemarin gak red flag di akhir-akhir, kita kira-kira Ferrari bisa P berapa ya? 5 lah ya paling ya. 5-an lah paling ya. 4 lah guys. 4 lah. 4 ya maksudnya di sekitar 5 lah ya. 4 di sekitar 5 besar. Pace-nya ada buat segitu soalnya. Ya. Maksudnya kalau Leclerc gak beat it in the wall gitu. Iya gak nabrak ya. Atau mungkin fight maybe for the pole. Aku pede di sini. Fight pole ada soalnya one chance sih. Soalnya Q3 itu sempat agak awkwardnya adalah yang waktu Carlos Sainz lolos and then hujan tuh sempat turun dikit tuh. Jadi kirain wah Carlos Sainz bakal pole nih. Soalnya kan yang lain susah kan. Terbukti emang yang lain juga susah tuh waktu yang terakhir kan. Norris gagal. Piastri gagal, Leclerc gagal. Terus Verstappen doang tuh yang berhasil bisa kenceng banget 0,4 doang itu pun. 0,4 dari William ke Verstappen menurut gue sih gak terlalu jauh ya. William ya kita bicara William. Jadi tapi itu udah mau mentok kayaknya sih mobilnya. Mobilnya tuh nggak pernah tembus. Kalau kita lihat di Q1, Q2, Q3 itu time-nya tuh 413, 412. 4 udah paling maksimal banget. 1. Kemarin tuh pertanyaannya tembus kan nih Bang 49 gitu, 40,9 itu. Kayaknya agak berat mungkin. Karena mungkin efek di hujan kali gitu ya. Kecuali hujan kayak efek hujan itu juga kali. Jadi maksudnya kan sempat basah dikit tuh sirkuitnya.
Jadi gue nggak expect aja sebetulnya Max Verstappen masih bisa dapetin time kayak gitu. Karena yang lain juga gagal kan. Maksudnya yang di belakangnya Max pun juga nggak berhasil gitu loh. Jadi makanya cuman ada Yuki ya terbukti gak dapet juga. Terbukti Lawson bisa P3, Carlos Sainz bisa P2. Jadi itu kemarin Verstappen nggak tahu udah dari mana itu ya. Gokil banget. Jadi bisa ngontrol ban slick di kondisi yang mungkin nggak terlalu basah sih, tapi cuma kan tetap agak tricky lah ya, licin-licin dikit gitu. Justru itu nggak sih yang susah daripada basah beneran gitu loh. Yang setengah-setengah gitu tuh malah lebih slippery. Iya. Betul. Dan itu Verstappen jago banget ngontrolnya. Ya, he's four time world champion for a reason. Itu. Verstappen sih menurut gua hands down lah pembalap terbaik di era sekarang lah ya. Kayak let's say maksudnya Michael Schumacher sekarang lah menurut gua. Karena dia tuh kalau Lewis kan selalu mungkin kayak akhir-akhir ini judulnya tuh di mobil-mobil yang memang mobilnya tuh enak kencang. Kencang. Kalau Verstappen kan kita tahu sendiri mobilnya nggak sekencang itu dan tapi tetap dia bisa ngencengin mobilnya gitu. Kemarin finishnya di berapa detik, belasan detik di depan Russell gitu kan. Jadi mantap banget. Oke, skor balapan ya. Jadi kualinya udah. Semoga gak ada yang kelewat. Tapi kalau ada yang kelewat tulis aja komentar guys. Dari gua dulu deh skor race menurut gua 8 lah ya. Gua kasih lumayan tinggi kali ini karena kalau gua pribadi gue cukup enjoy karena kemarin walaupun pit stopnya cuma 1 tapi tetap di strategi wise itu tetap kita sebagai penonton menurut gua kita bisa tergocek gitu karena yang kita mikirnya undercut ternyata gagal semua gitu mostly. Overcutnya malah yang berhasil. Jadi itu yang bikin gua amazed ya kemarin. Kok bisa? Karena logikanya kan itu sirkuit satu putaran 1 menit 40 sekian detik, hampir 2 menit lah let's say. Logikanya harusnya undercutnya kuat banget. Ya kan? Karena kan satu putarannya panjang, kalau bannya lebih fresh, logikanya kan maka lebih ngejar tuh. Jadi undercutnya pasti kuat banget. Tapi malah enggak gitu, malah overcutnya yang bagus gitu. Makanya itu wow. Apakah karena faktor yang depan tuh cuma Williams dan Lawson karena Mercedesnya bagus juga sih. Mercedesnya kan, tapi Mercedes yang berhasil overcut makanya. Karena mungkin yang belakang ketahan sama Lawson ya. Maybe. Gue gak terlalu analisis tapi mungkin ada faktor itu juga ya. Jadi itu yang bikin gue amazed ya. Karena gue kira sempat kira kan Ferrari masuk duluan and then siapa? McLaren agak terakhir sih. Ferrari sempat undercut kan masuk duluan. Terus Carlos Sainz juga masuk duluan. Carlos Sainz juga nggak undercut si siapa? Russell ya. Russell overcut gitu. Makanya lumayan unik nih. Tapi ya balik lagi karena mungkin Mercedes versus Williams kali ya. Jadi mungkin pace-nya beda gitu. Beda cerita kalau misalnya mungkin itu yang Carlos Sainz adalah McLaren gitu mungkin bisa mungkin works undercutnya mungkin ya. Berarti ya itu yang menarik dari gua, makanya gua kasih 8 guys. Kemarin kayak ke shuffle lah mobilnya tuh bagus gitu kemarin balapannya. McLaren enggak 2 podium gitu kan. Jadi seger lah ngeliat podiumnya gitu. Oke. Ilham Siksak sih. 8 juga bagus balapannya menurut gua. Ya. Dari awal sampai akhir kecuali Verstappen ya. Verstappennya udah dominan banget di depan dan di belakangnya tuh ternyata seru banget. Kita punya stint satunya ada Carlos yang stay di P2, kemudian juga ada Mercedes yang split strategi, Antonelli-nya dipitin early banget, sedangkan Russell-nya diminta untuk overcut. Ujung-ujungnya mereka 2 dan 4, jadi good split strategi. Mungkin kalau Antonelli masih punya pace dikit lagi mungkin bisa dapet, tapi Antonelli ban medium ke hard ya akhirnya? Lupa gue. Akhir di hard, dia start hard medium ke hard. Oh iya. Kan awalnya kan waktu kita ngobrol bareng kemarin kan lewat 10 lap nih. Kalau kemarin Mike bilang ini mediumnya udah kalah nih harus dikasih ke hardnya kan, terus gak lama sama Mercedes dikasih kan. Tukar mereka berdua, terus gak bisa nyerang juga, akhirnya Antonelli coba undercut. Kemudian juga ada yang seru adalah kemarin perihal siapa ya? Yuki dan juga George Russell dulu di stint 1 itu yang defense-nya sampai gini. Itu defense-nya menurut gua oke. Yuki oke, tapi emang secara raw pace mungkin Yuki masih belum pede banget di mobil itu. Mungkin mobil V-Carb lebih enak buat di-push. Dan ternyata di akhir kenapa Yuki nggak lewat-lewat juga ternyata
untuk nahan Lando biar Landonya nggak ke P5 jadi stay di Iya, P7. Jadi dan itu gue kaget juga. Jadi Lando itu yang menarik itu waktu lap 5 satu lap sebelum terakhir itu di DRS terakhir Lando itu time-nya itu 0,6 lebih cepat dari lap sebelumnya. Jadi dia tuh beneran ngecas di lap itu, beneran Yuki tuh dia attack abis-abisan di strike terakhir itu. Dia bisa gain 0,6 dan Yuki masih defense. So ya bagus secara team play kemarin. Kemudian juga battle strateginya seru kemarin. Russell overcut ke dan ya banyak lah momen-momennya. Bahkan di belakang juga ada momen lagi. Dan bahkan kita belum ngomongin momennya Piastri. Jadi balapannya secara tontonan seru banget kecuali untuk menentukan pemenangnya guys. Serunya di kali ini serunya tuh di strategi wise ya. Mungkin kalau teman-teman yang cari salip-salipan ya mungkin boring balapan. Iya. Kemarin hitung-hitungan 20 detik pit marginnya itu tipis banget soalnya. Tipis banget. Yuki sama Lawson tuh. Waktu Yuki sama Lawson udah dapet ternyata terus bannya slip di balap lagi. Terus akhirnya Yuki nggak berani maksain terlalu maksa kan. Terus di belakangnya Norris yang ternyata ngepitnya pelan, nggak jadi bisa undercut Yuki sama Lawson. Itu juga momen-momen di balapan yang margin-margin kecil yang kayak gitu yang mungkin nanti di akhir bakal nentuin championship, kita nggak tahu. Ini Piastri harus naktir Lawson dan Yuki sih. Nahanin Lando soalnya kalau misalnya lewat kan poinnya jadi deket gitu sama Lando sama 75 mungkin kemarin 4 poin lagi. Kemarin Lando cuma nambah berapa poin doang kecil gitu, dia nggak terlalu ngefek gitu. Jadi harusnya Piastri cukup bersyukur lah kemarin kayak ya udahlah gitu. Asli. Iya kan. Keren sih. Untung aja gitu kan. Oke. Dims. Kemarin kalau let's say kalau gue bilang itu even menurut gue ya F1 balapan normal lah, normalnya balapan F1 tuh kemarin. F1 tuh normal balapan begitu guys. Nggak ada, ya bukan nggak ada selipan sih, karena balap selipan mereka tuh lewat strategi ganti bannya, mungkin apanya. Ya kita seru di awal lihat Piastri nabrak karena dia nggak expect aspalnya abis dihujanin kan malamnya kan hujan tuh malamnya tuh masih agak dem gimana tuh lembab agak moist aspalnya. Terus kita ngeliat siapa namanya gue notice soal itu loh, slipstream kalau mobil sekarang ya terutama tahun ini mobil kemarin tuh kalau dari belakang udah nyangkut kereta di belakang Lawson, di belakang Yuki, apalagi Norris kemarin itu kayak wah susah banget. Ibu udah deket nih, mundur lagi, nggak masuk gitu. Nahannya dan juga di bawah kepemerintahan Bapak Laurent Mekies, somehow Red Bull 4-4-nya kenceng banget. Iya. Oh itu gue nggak tahu ini emang efek dia atau pemerintahan yang baru apa gimana. Cuman wow sejak dia megang semua Red Bull kencang semua rata gitu loh kayak anjing gue ngelek. Halo. Kenapa kalau ngomong pemerintahan? Ada. Oke. Aman. Terus Ferrari being Ferrari pace-nya ada, cuman emang mungkin average yang lainnya kencang-kencang juga kali. Jadi kelihatannya kayak paling pelan enggak. Gue yang kaget Lando bisa ketahan sama Leclerc di awal itu loh. Itu menurut gue aneh juga sih. Kok bisa gitu? Dari Jumat McLaren emang sedikit lack of top speed karena mereka terlalu banyak drag di itu. Ya gimana mobil full of downforce disuruh ngebut ya nggak bisa gitu loh. McLaren Singapura besok sih McLaren guys. Wah. Kalau Verstappen menang, wah keren sih. Tapi McLaren still in favorite lah. Nilai tetap 8 karena is the normal Formula One race, strategi semuanya ada dan Carlos podium dengan pure pace itu menurut gue wah ini tuh William sebenarnya tuh kalau nggak apes tuh begini anjir. Iya, yang satu lagi apes kan? Nah, iya makanya. Iya. Apes pun balik ke 11 loh dari belakang. Itu lumayan sih. Gila. Itu hebat. Albon nggak apes lah, Albon ngedive kolap pintu anjing. Iya, enggak. Itu kayak ada. Itu dia sendiri yang bikin apesnya, weh. Iya, kayak kejadiannya kayak ada aja gitu. Dan dari kemarin kan pas di depan atau ada aja. Pas ngepit ada safety car kayak ada aja lah. Nah ini nggak ada apa-apa, bener aman strategi ya dari kuali lah itu kalau giliran Albon yang apes, satunya podium ya Albon babi. Iya. Gue belum podium. Dan fun fact-nya lucu. Sainz malah naik podium duluan daripada Lewis di Ferrari. Bahkan naik podium duluan daripada Albon di Williams gak sih? Albon udah pernah podium? Iya bener. Belum loh. Malah Sainz duluan guys yang ngebawa
Makanya sampai Toto ngasih hadiah kan, Lucky Bastard tuh yang Lucky Lagi Bastard. Bastard gitu ada anjing. anjir. Pakai kuda unicorn guys. Enjoy. si- Iya, itu unicornnya yang Ah, sparkles or sprinkles itu lucu iya. banget tuh bocah. Ingat, kuda Iya. unicorn yang kenceng, bukan kuda lumping Italia merah guys. Berarti Oh, itu smart harus tuh. berevolusi ya kudanya guys. Iya. Aduh, unicorn warna-warni lagi. Jangan deh. Yo. Kebayang ya itu. Boleh juga. Oke, Regi. Lagi. Gua Lu nonton gak? Jawab dulu nih. nonton dong, gua Oh, nonton nonton. dong. Siapa tahu highlight doang gitu. Makanya sebenarnya gua kalau misalkan di balapan ngasih 8 juga tuh karena kalau misalkan ya Piastri sama Norris tiba-tiba 23, gua malah ngasih 70, 75 karena hasilnya McLaren lagi. Ternyata seger ya. Dilihat Sainz P3 terus Lawson 5 besar itu buat gua kejutan sih. Karena Gitu ya. jarang banget ya di kualifikasinya di 3, gua kira di balapan bakal benar-benar merosot, enggak. Iya. Bagus. Tapi Bagus Aston Lawson. gak ada yang di Gua- top gua 10 nih suka. Rek. Iya itu jelek emang dari kuali. Gue sebenarnya udah bete di situ gitu kan. Tapi Alpine lebih parah. Waduh itu Anjir, gak kelihatan sama sekali bandinginnya ke tuh bawah Alpine. lo dia. Dia tuh defense-nya tuh ke Alpine katanya cuy. Bandinginnya ke bawah lo. Lu gak bandingin sama William nih Rek. Bandinginnya sama Alpine nih. Aduh Williamnya udah bagus, soalnya bagus banget. Anjir. Makan bisa ngalahin Aston Martin. Jadi gue alihnya ke Alpine ya karena gue dulu mantan pendukung Alpine yang Karena Alonso ya. Karena Alonso ya. Iya, Alonso perlakuannya ke Alonso kan kayak gitu jelek banget. Tapi gue ya menyoroti itu tadi ya 5 besarnya bagus sih, gue suka. Intinya seger lihat performa Anjir. Verstappen yang gak terkalahkan gitu kan, keren banget. Terus gue gak nyangka Russell bisa P2 juga gitu kan. Itu kan bagus juga Salut gua. strateginya Mercedes kan. Yes. Terus juga Sainz Gila orang. gak kehilangan Aston- posisi podiumnya. Gue suka. Aston Martin ternyata nomor 7 di bawahnya Racing Bull Rek. Di Iya, konstruktor. kan gara-gara Rek, gua- Lawson ini sekarang ya. Gue Kurang boleh ajar bilang juga nih sesuatu sebenarnya. gak Rek? Apa tuh? Gue salut bisa denger dari mulut kita berempat ada yang bilang, wah keren bisa ngelihat Max dominasi. Ini kita kalau ngomong 2 tahun lalu kita bisa digebukin sama Wah. yang nonton. Oh, anjir. jelas anjir. Kapan lagi coba kan? Orang-orang Cuman tuh ya- lebih senang lihat Verstappen menang daripada McLaren, gila. Iya kenapa ya? Itu fakta tuh. Karena ya itu tadi McLaren tuh bikin hatersnya sendiri dengan kejadian-kejadian Iya. kayak di Monza Ah. guys. Iya. Itu gak suka gue sebenarnya kayak- di Hebat, seri hebat, kemarin gitu. Timnya tuh paling kalau fansnya McLaren tuh kayak fan girlsnya Lando biasanya yang banyak ya. Ah, Maksudnya jarang tuh ada fans yang bener-bener McLaren gitu. Setahu gue sih gitu ya. Iya. Coba mungkin kalau kalian yang literally Halo, Fado. fans bener-bener Halo, McLaren. Oh ya Fado itu parah Lando kan. Fado kan Lando dia. bukan? Iya, Lando. oh jelas. Oh, Iya, oke, Fado oke. itu Lando. Maksud Revan. Fado itu Lando guys. Jadi coba yang bener-bener ada fans McLaren gitu yang bukan karena Landonya gitu. Coba Ujaman terus Häkkinen bang, sering gitu. Nah, coba. Buset. Oh, banget. Aku fans Karena- dari lahir bang. Karena Nah, biasanya itu. kalau orang lawas itu biasanya Ferrari. Kayak gua, Ilham, Dims, pasti Mhm. Ferrari. Tapi kalau misalnya orang zaman sekarang, biasanya mungkin Red Bull atau Mercedes. McLaren nih, Yoi. pertanyaannya dari mana gitu. Karena kan nggak pernah ada juara kan, baru tahun Iya. lalu gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalian McLaren, kemungkinan besar ya fansnya baru nonton tahun lalu mungkin gitu. Atau gimana gue nggak tahu juga. Tapi Atau yang jadul banget. Yang 90-an. Bener. Atau lebih tua dari kita. atau Iya, mungkin dari lebih kita. tua dari Iya. kita gitu. Iya. Jadi coba kalau kalian beneran ada yang fansnya McLaren, coba tulis di kolom komentar dan kenapa kalian itu Kenapa? ngefans? Kita cuma pengen tahu gitu. Gimana sih? Soalnya setahu kita kalau kita ya mungkin karena yang koar-koar itu cewek-cewek kali ya. Jadi kesannya fans McLaren tuh Bukan, didominasi sama fans-fans ceweknya Lando biasanya gitu. Jadi coba mungkin kalau ada yang fans yang normal gitu ya, maksudnya ya cewek bukan yang gak normal ya. Bukan kayak awal. Maksudnya Iya, yang maksudnya yang McLaren tok gitu, bukan yang kayak Yes. Lando gitu loh. Oh, berhasil Bukan karena disapu. orang, tapi emang timnya. Betul. Coba. Betul. Kalau gua pun masih Leclerc ya, gua masih condong ke Leclerc kalau gua. Jadi tapi ya gua nggak benci Hamilton juga sih. Jadi
Ya maksud gue Ya yang kayak contoh, gitu lah. Gitu. contohnya gue lah, gue tim suka Ferrari tapi gue kalau driver personally Verstappen, nah gitu contohnya. Oh kita iya sama Dim iya. ya. Oh, Iya, kan. iya. Sama Dim ternyata Dim. Bener Gue ya Ferrari, asli. gue tim Ferrari tapi secara Ferrari. driver personal Orang- gue lebih suka Verstappen. Verstappen gak ada yang lain aja. Anjir. Iya. Verstappen tuh kalau bagi gue tuh emang udah goatnya aja. Gue harus ngakui gitu. Hah? Udah Emang. goat aja gitu. Udah nggak usah dipungkiri guys. Itu udah goat of this era menurut gue ya. Jadi kayak Leclerc, Norris itu kalau misalnya bisa jurdun itu emang pure karena mobil aja udah. Karena Verstappennya Iya lagi. jelek gitu. Tapi kalau misalnya mobilnya kita let's say gak usah sama deh. Kayak misalnya kayak sekarang aja. Lu lihat tuh sekarang kayak gimana. Masih bisa kenceng kan. Gak usah sama kencengnya itu. udah. Tetap masih bisa ngobrak-ngabrik gitu loh Verstappen. Udah Jadi- gitu ada yang komen Mike. Bang, Max kalau sekarang dikasih McLaren gimana ya? Lah, Hilang, Hilang. hilang, gak seru. Lu nonton Gak kelihatan anjir. F1 jadi gak seru guys, sumpah dah. Ini aja udah Iya, mulai anjir. kelihatan gak seru nih, saking baru 2 kali nih. Coba lu nanti sampai Abu Dhabi Max terus yang menang, weh. Bosen dah lu. Gitu. Guys 2023 kita begini guys. Ih, 2023 10 tuh kali menang Iya, berturut-turut anjir. guys. beruntun. 2000, cuy. 2023 cuma Carlos Sainz anjing yang menang sekali, cowok. Sisanya Satu Sisanya- Sainz, sisanya- dua Perez. Sisanya Perez. Perez, Dua dua kali. Perez, sisanya Verstappen. Verstappen. merah sekali. Jadi kita pernah Merah ada satu. di mana Verstappen itu sangat-sangat gila guys ya. Dan bukan mending. dan bukan karena mobilnya, ya mobil iya, tapi karena skillnya juga gitu. Kan dulu kan orang-orang doubt kan Dems kayak Verstappen Yes. kenceng Mobil karena doang. mobilnya doang nih gitu. Ah. Kenceng karena mobil doang, yang menurut gua sekarang masih bisa diargumenin itu ya McLaren. McLaren. Ya. Ya. Masih Mampus. karena belum terbukti kan. Maksudnya Ya, nggak bisa siapkan popcorn sekonsisten. kalian di kolom komentar ya. Yoi. Wah, gue yakin banget ini komen tuh. Mana bisa gitu, Bang? Kan mobil bagus. Iya, gue tahu tuh mobil bagus, gue tahu. Nggak, Iya karena sih. gini guys, kenapa kok kita bilang menurut gua kenapa kok gua bisa bilang gitu? Karena kalau di compare sama Verstappen tuh dengan mobil yang kenceng dia bisa konsisten di atas terus. Sementara McLaren itu masih kayak gak konsisten. Maksudnya di atas tapi kayak naik turun masih. Nah, itulah kenapa gue bilang mereka nggak bisa sedominasi atau sejago Max Verstappen gitu. Kalau skill nomor 1 sekarang di F1 menurut gue tetap Verstappen. Ya mungkin Lando, Leclerc, Russell, Piastri itu mirip lah, 11-12. Verstappen tuh 14-15 lah. Gitu. Menurut gue ya, walaupun gue fans Leclerc guys, tapi gue akui Verstappen emang jago banget gitu. Oke. Oh, Kurang jelas lebih itu ya. Tadi Fact. lagi, jadi semuanya skornya 8 teman-teman ya. 8 sih. 8. Normal. Dan mungkin kita bahas sedikit ya atau banyak gak apa-apa tentang Carlos Sainz ya. Gimana ceritanya dia bisa mempertahankan P2? Apakah itu pure skillnya Sainz atau ada faktor-faktor dalam tanda kutip luck yang bisa membuat kemarin tetap di podium gitu? Menurut kalian gimana? Pure skill. Tapi ya mentok ya P3. Sebenarnya Iya. kalau ada satu lagi, misalnya ada satu lagi Lando atau yang bisa lepas dari Lawson? trainnya Tsunoda gue bisa bilang sih. Gue bisa bilang bukan Lawson. Kan Lawson karena yang tapi Awal. karena di stint pertama itu sebenarnya yang pace-nya jauh dari yang nggak bisa nyentuh podium itu pace-nya walaupun berat banget gue ngomongnya pace itu pace Tsunoda yang nggak bisa nyentuh podium menurut gue. Tapi di Karena- susah. Itu satu tapi dan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Carlos Sainz itu bisa lama banget di depan dan karena terakhir dia dikejar sama Antonelli kan. Yes. Walaupun Antonelli Iya. secara raw pace-nya lebih kenceng, Sempet itu salah satu deket ya, alasan, tapi akhirnya gak Iya, nyalip-nyalip. Iya. Ya. itu salah satu alasan kenapa Carlos masih bisa mempertahankan P3-nya karena di era mobil sekarang ini memang yang menjadi concern kita bersama dan sumber kebetean kita bersama yang bahkan di track kayak Suzuka aja kita bisa hampir 0 overtake-nya. Itu kalau delta mobil kita nggak bisa lebih kayak at least 1 second, ya udah nyangkut aja gitu. Kemarin Nyangkut. Yuki itu Ya, tetap. kemarin kalau kita perhatiin Yuki mau overtake Lawson, satu-satunya attempt overtake dia itu bisa
baru bisa dapat ketika dia exit dari last corner. Tanda kutip last corner ya, yang kan corner Yes. sebenarnya banyak Ya, kan ya. dihitungannya. Yes. Turn 18. Di T16 16 was it ya. Di 16 itu, ya. Itu dia harus 0,6 atau 0,5 di belakang Lawson 0,5 untuk harusnya. untuk bisa punya chance nyobain side by side. Chance 0,5 doang ya? di chance doang dan itu nggak dapat. Iya. Enggak. Sedangkan ketika dan itu ban baru Yuki ya. Yuki ban baru, mobilnya tanda kutip harusnya lebih kencang. Dan itu 0,7 beneran dia nggak bisa side by side sama sekali. Iya. Imagine si Antonelli kemarin udah agak lama bannya, memang mobilnya kita tahu dipakai Russell lebih kencang, Antonelli juga pasti lebih kencang, tapi selama dia nggak punya delta minimal 1 detik untuk bisa ngedeketin si Carlos Sainz, itu kemarin menurut gua selama Carlos Sainz gak mistake itu emang udah podiumnya dia. Ya kayak close but not enough gitu. Ya, Padahal urusannya Baku tuh biasanya- sepanjang itu loh guys. Gila Panjang gak? itu. Sejelek itu mobil F1 Gua- sekarang untuk overtakingnya guys. gua kaget banget itu. Gue pikir Yuki 0,7 waktu ngikutin Lawson itu 0,7 gue pikir di ujung, wah di ujung kena nih. Kagak. 0,7 enggak. Not even close. Not even Gila. close. Bertahan apa masih 05 doang. Gak Ham. ada, anjir. Map Ya, kita- gila. Kita udah diteaserin di Monza gak sih? Monza kan kemarin salip-salipannya juga Bener susah tuh. Kita udah kayak Iya. dikasih teaser nih, emang jelek. Hmm. Maksudnya overtakingnya susah sekarang gitu. Dan Gak dapet. nanti Las Vegas ya sama guys, jangan expect lebih kayaknya. Walaupun Jangan biasanya heran Las lah. Vegas Kalau seru ya. Vegasnya kan per tahun lalu DRS-nya dipendekin kan. Dipendekin betul. Iya. Kayaknya sekarang mungkin- solusi mendekin DRS jangan deh, kayaknya dibalikin lagi aja kayaknya. Iya. Iya. Ya kan? Tapi Perasaan menurut sih gue gue. Vegas expect ada dive gila dan lu itu Ya. tembok menurut gue menarik sih nanti kita lihat di Vegas. Nah, itu. Kita nggak Ada jamin Ada nggak. feeling Kita nggak jamin nggak ada yang ngelok di tikungan itu ya. Dulu itu DRS-nya kan dimajuin agak-agak kenapa bumpy ya? kan. Ada yang tahu gak? Karena terlalu OP, terlalu Terlalu OP. OP dulu. ya? Kencengan. Iya. Sekarang kayaknya mereka awal harus development harus mikirin dimundurin lagi dah di DRS-nya. di Iya, iya. awal-awal Nggak usah development dimajuin. mobil ini, iya mobilnya enak buat ngikutin. Makin Semakin kesini di mobilnya dirty di-develop, era, makin ya. Dirty Air makin caur ternyata. Kenapa itu gak Ya, dipikirin gitu ya sama tim F1 ya? Kan mereka tuh pinter ya. Ya karena itulah aerodinamikanya pasti mereka mau nyari yang paling efisien dan paling efisien untuk mobil mereka sendiri sama dengan Iya. ngasih wash ke belakang makin caur. Yang penting mereka Dan kenceng. Yang penting mereka kenceng, nggak mikirin apa dirty air ke belakangnya bakal kayak Iya. apa. Oke. Golf lah. Itu guys ya Carlos Sainz ya. Carlos Sainz, Yang doang. Russell kemarin gue udah prediksi bakalan podium entah 3 entah 2, tapi gue udah prediksi banget dia pasti bisa balik karena melihat awal-awal musim tuh Russell tuh selalu diem-diem podium gitu kesannya. Karena emang menurut Iya, gue anjir. di antara semua mobil selain McLaren, Russell ini yang paling konsisten gitu. Ya di luar Max ya. Ya. Russell nih yang paling oke lah gitu. Dan dia tuh bisa nyolong-nyolong podium 1 2 gitu, 3 2 3 2 3. Russell itu tuh kalau di bola tuh menurut gue itu siapa Gattuso aja. Dia tuh enggak yang apa ya? Enggak yang kenceng-kenceng banget tapi ngotot gitu mainnya, ngerti gak sih? Gatuso, Cok. Ini dari sekian Russell- banyak Jadi sekarang banyak pemain bola loh. Anjir. Umur lu ketahuan, Cok, Gatuso, Cok. Enggak gitu. Udah ngerti sekarang. Dari maksudnya gini nih. Kenceng banget Oh my ya. Oke kenceng tapi enggak yang banget. Pelan juga enggak tapi ngotot gitu mainnya. Jadi Pemain sekarang kayak Itu yang bikin dia- Gatuso, Cok. Udah gak siapa ada, ya? Cok. siapa yang kayak Gattuso sekarang enggak ada. Enggak ada. Sama ya? anjir. kita tanya Ada. pendapat Regi dulu nih sebagai orang yang bekerja di di bidang kesehatan. Reg, biasanya Oh orang iya. kalau sakit tuh Orang flu. lu orang ya flu dan sakit gitu biasanya tuh lu biasa kayak kemampuan badan tuh ngefeknya separah apa sih? Apa badan kah kuat ngangkatnya tuh biasanya gimana? Orang flu atau apa gimana? Ini menarik karena lu bisa maksain badan lu juga untuk bisa tetap fit itu ada di 50-50. Tinggal gimana cara lu untuk handle itu. Yang penting jangan sampai overthinking aja gitu ya. Lu udah ngerasa gak fit bukan berarti lu tetap malas-malasan buat hadepin hari Abis- gitu. Tetap Abis aja. ini push aja. Ilham disuruh bayar guys ya untuk konsultasi ya. Iya, iya. Iya, Sekarang iya. lagi musim ya. Sekarang lagi musim batuk pilek pemirsa. Iya. Apa gara-gara adrenalin, Rek? Jadi lupa. Adrenalin
adrenalin tuh jadi tambahan buat kita Dopamin. Wih, dopamin beda lagi tapi bisa. Beda lagi. Ya, intinya adrenalin bisa bikin badan lu jadi teralihkan itu, bisa jadi lebih kuat. Nah, itu gimana lu sendiri ya, bawaannya gimana, harusnya sih Semua ada di pikiran. semuanya ada di pikiran. Kalau lu bisa bawain badan lu jadi tetap bisa ngelakuin hari lu dengan baik ya bakal bisa gak kerasa batuk pileknya. Ya Tapi pas finish kerasa tuh. Iya, giliran udah beres baru kerasa karena ya itu tadi. Ya jangan dirasa-rasa aja. Nah, dia Itu yang ngelek tuh kemarin kameranya. dirasain. Yoi. Yang kemarin dirasain Russell ya berarti gitulah ya. Dia Asli. sakit semingguan. Suaranya di radio aneh banget loh. Iya. Kalau kalian beberapa kali dengerin radio Russell itu sama post race-nya. Apa sih namanya? Itu aneh Kalau banget kata Ricardo apa namanya? Hai apa atlet? Ricardo? High performance atlet. High performance atlet. Kamera lu benerin dulu, Devs. High performance atlet. Baterai kamera gua habis, Cok. Oh ya udah. Kamera zaman kapan masih pakai baterai, Cok? Webcam dong, colok kamera, colok ke PC. Ya, Di jadi masa-masa kita udah punya yang namanya dummy baterai. nah itu dia. Jadi Temen gue masih mengatakan baterai kameranya habis. iya, Cok. Oke. Tadi gak tuso anjing. Tadi Gattuso. Oh cocok lah. Cocok ya. Oke, emang cocok, Tim. Cocok. emang hidupnya emang lawas ya. Iya. Oke, jadi Lihat, guys. high performance atlet itu kayak menurut gua kalau cuma sakit flu gitu kayak bukan sakit deh, kayak mungkin geli-geli doang gak sih? Karena mereka juga punya nutrisionis, punya kayak gitu-gitu gak sih yang bisa mengatur atau memberikan nutrisi yang cocok untuk badan si atlet tersebut gitu ya. Jadi beda kalau kita sakit batuk pilek mah beda perlakuannya. Kita kan paling minum apa? Kecap sama jeruk nipis gitu kayak. Betul, itu bagus. Kan? Ketahuan umurnya lagi nih gue nih. Jadi Iya, gak apa-apa kalau itu herbal. Russell kan atau ya siapapun lah yang ada di F1 pasti mereka punya lah kayak dokter pribadi atau mungkin nutrisi ya segala yang bisa ngurusin badannya, yang bisa membuat badannya itu seger kembali gitu. Jadi ya apalagi atlet kan harusnya badannya juga udah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang apa ya, yang olahraga lah, yang forsir gitu. Jadi Yap. ya harusnya aman. Ini kenapa kameranya jadi begini dah, Dims? Kenapa jadi green screen, boy? Gue pakai kamera cadangan. Oh my god. Ya Allah. Halo. Lebih hijau, go green. Ijo banget, kayak huluk anjing. Ya Allah. Jadi setengah-setengah ini kita. Biru-biru, ijo-ijo. Iya. Literally hijau gue mah anjir. Dims, lu benerin white balance-nya dulu dah. Bisa gak di ini? Gak bisa, kamera gue yang ini rusak. White balance sih. Jadi Ini nuansanya udah nuansa Mercedes tuh sama kayak itu. Yes, guys. Dah. Ya guys, ini adalah pastinya nanti kalian di kolom komentar akan berkomen, Bang. Udah. Gini anjir. Yang tadi. Dah. Nah, gini dah. Udah gini. Jadi bubble gum anjing. Anjir jadi kayak Adi dulu di Nah, ini baru Gattuso. Avatar Legend of Aang anjir. Agus Herman. Aang, Cok. Ya Allah. Oh my god. Lo kenapa hitam? Nah, kan Mau. ini listrik. Ayo bro. Ya gue sambil benerin apa white balance lu. Yang bener kameranya. Ya Allah guys. Ini guys ya. Ini makin kelihatan ini nih. Nah. Ntar gue coba Nah, utak-atik kan dulu ini. dikit. Gak apa. Nah, Jadi better lah, normal lebih dikit gitu loh. Lebih Gattuso. Anjing, ini. Oh begitu kameranya. Dah. Susah banget Hot, ngatur terlalu white balance-nya hot. orang. Dia soalnya hijau anjir sekitarnya gila. Oh, bentar, Datangnya hijau sinyalnya udah. gue mati lampu deh. Anjir. Mati lampu. Udah gak usah, biarin. Lama. Ya dia udah jalan. Ya sama aja. Ya Allah. Lu lihat kamera lu. Guys, ini kalau gua nggak kasih filter begini nih, lihat. Tuh, kayak CCTV dunia lain dong lu anjing. Ya di sini. Umur lu, Mike. Nggak kuat.
nggak kuat. Di sini ada sosok kuda lumping. Lu nonton dunia lain juga lu ngaku anjing. Umar Nonton lu abis Kelihatan abis usia nonton gue juga Umar nonton. replay kualifikasi MotoGP kan biasanya jam 1:30. Iya. Sebelumnya Ya, dunia lain kita dulu. datang ke Bondowoso. Iya. Di kolam ini tiba-tiba ada hitam-hitam. Wih, cocok banget Ya Ilham. Bapak kalau misalnya Narator. sudah merasakan hal-hal aneh silahkan lambaikan tangan Pak. Wah, gue sih udah ngelambain tangan terus orang Ferrari-nya serem banget, guys. Gak kuat cok jadi tifosi cok. Horor guys. Iya bener aja. Udah Iya, gimana horor jadi banget. fans Alpine ya? Lebih horor. Pertanyaan Lebih satu, horor ya. emang ada? Gini loh, fans Alpine itu dia udah tahu mindsetnya. Oke, tim gua tim bawah. Jadi atau tim tengah. Jadi Betul. gak apa-apa. Lah Ferrari kan tim atas nih. Enggak. Itu Tim atas. justrunya. Itu sadar diri. Kita udah jadi tim bawah. Loh, Gak oke, tim atas yang udah sadar diri menjadi tim bawah Williams. Masuk. Oh, iya. Itu. Ferrari tuh masalahnya Ferrari tuh masih terus kayak terkesan memberikan harapan karena dia tuh selalu P2 konstruktornya. Tahun lalu P2. Tahun sebelumnya P2. Tahun sebelumnya lagi P2. Yang bener. Tahun ini sekarang lagi turun nih, lagi tapi deket. Kalau Kimi Antonelli messed up lagi naik nih bisa nih Ferrari nih. Gue sih jujur ya, gue sebagai tifosi kalau bisa Ferrari tuh dipukul aja, keturun sekalian turun gitu loh. Biar bisa berbenah gitu. Iya kan? Kalau misalnya kayak dikasih Bener. P2 terus kayak merasa bisa nih dikit lagi. Kita udah di jalan yang benar kok gitu loh. Mereka tuh harus disentil dulu, turunnya bawahan dikit gitu loh. P6 kalau Iya. bisa. Gitu. Sumpah dah. Hancur, Gak apa-apa gitu. Walaupun gue kasihan sama Leclerc ya. Gue kepingin Leclerc bisa jurdun gitu loh. Minimal sekali dah. Bodo amat gue ya setelah itu mau siapapun boleh. Penting sekali dulu nih. Karena dia kan mimpinya juga jurdunin di Ferrari kan. Kata Di Ferrari, kan. iya. Jadi emang Gimana nih Ferrari? setia guys ya Leclerc guys. Walaupun timnya jelek dia tetap setia gitu. Toxic relationship brother. Nah, Jangan itu kayak masih Leclerc. dipertahankan. Jangan kayak Leclerc guys. Kalau kalian udah tahu pasangan kalian tuh gerobak ya. Jangan. Gerobak. Tuh Iya guys. benar. Oh my God. Keren. Kalau pasangan lu Jangan gerobak. berat. Tapi kan dia cakep Bang. Cari banyak yang cakep di luar. Anjas. Yes. Apa dah Leclerc Kok tiba-tiba berarti harus jadi nyari cakep? Ya kan Ferrari Ya kan kan cakep cakep. merah. Iya, nah Ya, iya. Ada Honda. Ya kan. Lu lihat yang lain ada Alpine enggak apa ya? Aston. Ini enggak Aston. Aston. Bagus Aston. Mercy lah, Mercy boleh lah. Iya ya, gak ada yang livery tahun ini yang bagus ya kalau dipikir-pikir ya. Ya itulah. Enggak ada. Kamera lu mati-mati The Dims. Ada. Iya nih Dim. Yang bener. Emang anjing. Nah ini better nih kameranya nih. Ntar gue Iya, benerin iya, dulu. iya. Kok ini bagus ini ya? Kamera gue yang tadi. Ya ini gue benerin dulu ininya. Oh, abis dicas ini. Oh ini habis dicas. Tuh kan Lihat enak nih. tampan nih. Nah ini Tuh, bukan kamera Gattuso. Kamera ngefek guys ya tuh. Jadi kalau kalian mau kelihatan tampan, kameranya yang bagus. Tadi kan kalian lihat tuh perbandingan before after tuh kan, Iya. udah tahu ya. Muka asli Dims yang tadi tuh, yang tadi. Enggak ini asli. Ini filter, ini sekarang filter ya. Oh, ini asli, Gitu. ini asli. Oke. Tadi kita udah sampai mana? Sainz ya, sampai Sainz udah, and then ya berarti emang pace-nya Sainz tuh bagus ya. Pace-nya kemarin juga bagus. Terlepas dari overcut-nya Russell ya, karena pace-nya Russell ya kita bandingin Mercedes sama Williams emang nggak apple to apple lah. Jadi kemarin Russell juga kebetulan juga emang selalu konsisten gitu ya, jadi pace-nya bagus. Kimi yang menurut gua kemarin di luar dari biasanya ya. Kimi setelah dapat kritik langsung dari Toto literally Langsung kritik itu, langsung ya bagus. waktu di Monza kan Toto langsung kritik tuh langsung di depannya Kimi gitu, dan Kimi bilang gak apa-apa kritik dari Toto gua anggap sebagai apa namanya bensin Pelajaran. gua gitu, pelajaran. Jadi dan terbukti Kimi kemarin di Baku bagus ya, kita lihat kita pantau, jangan cuma sekali doang gitu kan. Tapi harusnya kalau menurut gua di Baku dia bisa bagus, harusnya di track-track lain bisa lah, karena kan Baku tuh tracknya susah ya. Jadi harusnya mungkin
Ya mungkin kalau Singapura agak jelek wajar lah, emang triknya susah ya. Kan dia tahun Susah. pertama juga. Mungkin nanti yang kayak Meksiko, Brazil tuh harusnya dia lebih pede lah gitu ya. Jadi kita pantau Kimi. Gue sih gak kepingin Kimi bagus karena kalau bagus nanti Ferrari turun. Tapi ya kalau bagus gak apa-apa ya. Oke, itu Kimi. Dan selanjutnya kita punya yang namanya Lawson. Kita harus bahas nih. Ini Lawson sih kemarin kurang ajar ya menurut gue ya. Kurang ajar Bagus aja banget sih. gitu. Ngeganggu Bagus. prediksi itu. Ngeganggu Bagus, prediksi ini bagus. pasti. Iya, ini gak siapa yang nyangka lu Lawson bisa ada di top 5. Bahkan kualinya top 3 gitu loh. Top 3. Yep. Iya. Makanya dan bertahan ya. Maksudnya dia turun kayak Sainz turunnya 1, Lawson turun 2. Jadi masih wajar gitu loh. Enggak yang lebay turunnya. Jadi kemarin kayak bener-bener overtake-nya tuh gak banyak guys terbukti gitu kan. Jadi itu yang bagus Lawson nih. Kok bisa nih Lawson Suka gue. bertahan? Berarti apakah V-Carb yang udah semakin matang? Karena si Ishak Hajar kan finish P10 juga nih. Jadi top 10 dua-duanya tuh. Karena V-Carb akhir-akhir ini terlihat solid ya. V-Carb ya mobilnya Termasuk solid itu. mobilnya memang udah di akhir development semuanya, dan kita bisa lihat kualifikasi. Kalau misalnya di awal-awal development 2022, awal-awal ground effect ini kualifikasi bisa beda sedetik, 1,5 detik. Sekarang itu kualifikasi 1 sampai 15 paling cuma beda 0,6, 1 sampai mau lolos ke Q3 itu paling bedanya 0,1, 0,2 mentok-mentok. Jadi beneran sekarang itu midfieldnya, kalau misalnya tim-tim depannya top 3 nih, top 3 lagi nyebut Ferrari kan, elah. Ya kan tiba-tiba dari top 3 itu misalnya yang biasanya menduduki 10 besar nih guys. Itu kan biasanya ada 5 nih guys. 2 Ferrari, 2 McLaren, sama satu Red Bull. Satu Red Bull lah karena Yuki masih kurang konsisten lah. Nah, sedangkan satu kuda itu udah hilang di Q2. Satu kuda itu memutuskan untuk ngopi di turn 15. Terus Iya. satu oren itu memutuskan untuk ngopi di turn 3. Yang satu lagi performanya angin-anginan kayak gak niat mau jadi WDC. Ya Allah, diklip lagi nih gue nih. Nah, iya. Dipotong bisanya ya. And then, terus. Nah, itu udah berapa tuh? Udah 4 hilang. At least berarti ada spot di top 5 itu yang bisa diambil sama tim midfield. Dan itu yang dilakukan oleh Carlos, itu yang dilakukan oleh Liam Lawson. Liam Lawson juga menarik kalau kita dengerin kualifikasinya. Dia bilang waktu selesai kualifikasi, iya sebenarnya tracknya tuh basah. Jadi mindset kita itu sebenarnya pengennya, gue harus hati-hati. Tapi kita harus ngelawan mindset itu terus. Jadi mobilnya digas terus sama dia. Jadi dia ngelawan insting natural dia untuk berhati-hati ketika tracknya basah. Iya. Dan mungkin itu yang dilakuin sama Lando kali. Dia terlalu konservatif dan time-nya cuma dapet 422, P7. Gak bisa improve ke depan. Dan ya deserve lah. Secara mobilnya, performanya deserve. Ya mungkin secara driver, kalau misalnya ya, kalau misalnya posisinya Liam Lawson itu yang megang itu Ishak, ada kemungkinan Ishak bisa lebih defend lebih bagus lagi untuk podium. Secara raw pace mungkin kita bisa bilang Ishak lebih bagus itu, tapi memang ya weekendnya Lawson, so ya deserve untuk dia di Lawson kemarin bukan karena dia kesalip sih Ham, kan karena dia ke overcut sama Kimi. Dekat sama Kimi. Jadinya mungkin kalau misalnya itu Ishak, mungkin pilihan strateginya karena Ishak mungkin di stint satunya bisa lebih bagus lagi, pilihan strateginya akan lebih banyak lagi. Mobilnya itu throttle-nya nggak respon bagus di awal, problem sih Ishak. Jadi pas lurusan Ishak tuh gasnya kayak IRS-nya juga kan, IRS Leclerc katanya IRS-nya ada trouble juga di Ferrari. Juga ada problem IRS. Ya intinya kemarin mobil yang balik ke atas tuh cuma Mercedes guys ya, yang seharusnya ada di atas, yang bisa balik tuh cuma Mercedes. Ferrari, McLaren semuanya nggak balik ke atas gitu kan. McLaren udah turun, kuda nggak mau naik juga. Kan kemarin kan kita nggak bisa naik gara-gara ada McLaren. Nih McLaren turun, kita nggak naik. Kan sepatu. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersama. Betul nggak?
Iya, mereka selalu bersama sampai bahkan di garis finishnya mereka mau mepet-mepetan, mau tukeran. Mepet-mepetan itu deket itu. Ya Lewis kan Mepetan. lagian tuh agentirnya ada aja suruh tuker balik, ngasih taunya di udah mau finish. Si Lah, tau gak? ada Leclerc aja. sampai ngomong apa? Ya elah 8 sama 9 gue gak peduli. Iya. Bodoh amat gue. Ya udah anjir. Dikasih lah. Minta maaf. Itu Nggak yang apa-apa. menurut yang minggu lalu gue mention sebagai mental tim kecil tuh itu McLaren. Tahu minggu lalu kita punya McLaren, minggu ini kita punya Ferrari. Mentalnya mental tim kecil 8 sama 9 mau ditukar, guys. Enggak, katanya Leclerc kan itu perjanjiannya gitu. Kalau misalnya Ya. kan Leclerc ngasih Luisnya mau mau mencoba untuk overtake depan. Ya. Gak dapet, balikin. Simple as that gitu. Cuma Iya. telat and then tapi Leclerc gak masalah gitu. Iya. Udahlah orang Terus 8-9. Leclerc kayak ya P8 P9 gak ada Iya, apa-apa. 8-9 doang anjir. Jadi ya, Iya, kayak- gue juga kaget sih, maksudnya emang gak perlu gitu menurut gue orang 89. Makanya pas terakhir gue ngeliat pas finish Lewis kayak pelan ngapain ini. Ternyata emang ada Nungguin disuruh Leclerc. ngasih. Tapi udah lewat garis finish lah. Ngapain. Jadi Ya Tuhan. ya itulah ada-ada aja guys. Makanya selalu bersama tak bisa bersatu guys ya. Itu sepatu guys ya. Kita. Yoi. Dinyanyiin lagi, Rek. Nyanyiin lagi. Udah. Kan kemarin sama-sama nabrak di quali. Sama-sama Ya. 78, 9. Ini kalau ada Piastri paling 6 Piastri 6 7 8 9 kita. Jadi sama aja guys ya. Plot twist. Kemarin emang harinya Ya. Sainz sama Lawson lah menurut gua lah. Yes. Mercedes kebetulan aja menurut gua Kimi kemarin maksudnya lagi mungkin lagi membara gitu ya setelah dikata-katain sama Toto kan anjir oke lah gitu. Bagus. Betul. Coba misalnya kemarin Comeback. Kimi kurang ya mungkin Lawson yang masih P4 ya. P4. P4 Ya. ya. Jadi nggak terlalu jauh lah, masih oke. Jadi let's see, semoga ini membuat semangat untuk Carlos Sainz dan juga Lawson juga karena kan mereka berdua gimana. Kalau Carlos Sainz kan sekarang lagi di P18 konstruktor driver standing yang mana jelek banget kan. Dulu gue udah pernah bikin story-nya nih Carlos Sainz kenapa P18 nih. langsung podium nih besokannya aja harus gue bahas. Bagus dulu. naik ini. Karena apa? Karena kuda ya guys ya. Karena kuda. Bahkan Bahkan kuda itu. bukan hanya Lewis Hamilton yang dilompatin podium, Albon pun dilompatin guys. Udah berapa tahun Albon di Williams? Setahun pertama langsung podium bro, Carlos Sainz bro. 4 tahun Albon di Williams ya, gila. 4 musim ya. Gue langsung pengen cari topinya Sainz sih. ini yang Williams. Kalau ada yang jual di bawah 500 guys. Sama tahu. Mau anjir. Sama tahu kan. Thank you guys. Nanti langsung jadi barang kolektor itu. Oke. Berarti ya nanti lah Oke. gua kalau nemu gue carilah topinya Sainz. Oke. Itu Lawson dan mungkin kita nggak perlu bahas banyak karena ya basically emang gak ada apa-apa lagi. Kemarin emang bintangnya menurut gue kan gue bilang driver of the day-nya harusnya Lawson karena kemarin Lawson yang menahan semuanya. Mungkin kalau Lawson kemarin bisa ngelolosin kayak McLaren, Lando atau Yuki mungkin bakal beda cerita ya. Mungkin Lando bisa balik P3 mungkin atau ya Sainz jadi nggak jadi podium gitu. Jadi atau nyangkut bareng-bareng di depan. ya. Nyangkut bareng-bareng itu. Jadinya Nyangkut bareng-bareng. battle-nya geser jadi Biasa. Carlos, Antonelli, Yuki, kemudian juga Wah, drak si itu, dikduk lu lihat-lihat William sama ketiga tapi Lando, diserang orang. iya. Asli. Kemarin kita agak lumayan tenang ngelihat kan kita juga pasti kepingin Carlos Sainz juga podium teman-teman ya. Podium. Jadi soalnya Iya. suatu yang baru gitu kan. Jadi kita juga kepingin gitu. Ya walaupun gue agak bete juga nih si BG 89 gitu kan. Tapi tetaplah Iya, mantan gimana Ferrari kan. Gue juga harus dukung. Betul. Gitu. Walaupun pulangnya mereka nyetir bareng ya. Gitu kan. Ya, itu juga Itu story-nya kan lucu banget. gara-gara gimana ya? Story-nya lucu banget lagi. Yang pulang bareng gara-gara apa? Kena Pesawatnya badai. kena badai. Terus yang lucu banget tuh yang di tengah. kalau saya bilang kan 2 jam tapi kita 1,5 jam bisa. No, never. Lucu banget, itu lucu banget. Ya. Bahaya anjing. Iya, mereka driving berdua Lucu di ya. tengah-tengah Itali mau pulang ke Monaco karena ada badai. Jadi pesawatnya nggak Jadi bisa Carlos landing Sainz di stint Monaco. iya. Stint balapnya nambah guys. Ya, Nambah stint 1,5 balapnya. jam lagi. Nyupirin supir kuda. Udah juara disuruh nyupirin guys ya. GG itu padahal Iya. padahal kru-krunya juga di belakang tuh. Di yang di
Ada teman-temannya juga, jadi gokil. Masih mau menyetir guys ya, driver F1 guys ya, keren. Kalau Lewis Hamilton nggak mungkin mau itu nyetir. Lewis soalnya nggak suka nyetir mobil guys, kan dia pernah bilang nggak suka nyetir. Makanya dia kalau ke udah dijual kan. Ya. Nggak, kalau dia ke tempat-tempat Grand Prix kan dia selalu bawa motor kan sekarang. Motor. Motornya bagus lagi, keren banget motornya. MV. Yes, itu dia. Rapid. Baku mungkin segitu dulu kali guys ya, udah sejam. Mungkin kita nggak ada yang bisa kita bahas lagi. Langsung next ke Singapura paling. Langsung next Singapura ya. Yang mana Baku soalnya kemarin yang di belakang juga ya terlepas dari insiden-insiden kayak Albon yang ngedive itu juga ya mungkin nggak sengaja lah ya, karena mungkin Albon juga frustasi pengen ke depan mungkin. Tapi yang kena kola pintu ya. Jadi Argentina itu pasti sempet tuh menghujani Instagram Albon tuh. Dikit Hati-hati ya. dah. Lumayan tuh kerasa dikit ya Albon. Ya ada ketegangan negara antara Thailand dan Argentina dikit gitu ya. Nah, itulah Baku teman-teman. Semoga nggak ada yang terlalu kurang ya. Karena ini yang pentolan-pentolan udah kita bahas. Jadi coba yang mungkin kalau ada yang kurang silakan terus tinggal komentar aja. Jadi kita akan prediksi Singapura aja untuk ini prediksi kita kemarin gak ada yang bener ya. Siapa yang sangka Sainz bisa podium anjing? Iya Sainz, iya. Wah Singapura harus prediksi sih. Gue naruh Ferrari 1-2 lagi. Sangat mustahil. Singapura, prediksi Singapura sih menurut gua McLaren balik lah ya, karena high downforce circuit teman-teman. McLaren rajanya kalau di sirkuit high downforce. Realistically ya. Ditambah Verstappen tuh selalu jong sama Singapura ya, gue nggak tahu kenapa. Ya buktinya Carlos Sainz yang menang di era kejayaan Verstappen di tahun 2023. Jadi nggak tahu kenapa selalu jelek Verstappen di Singapura. I don't know. Apakah karena panasnya yang Verstappen nggak cocok, jadinya bawaannya nggak enak nyetirnya atau gimana? Karena kan marah aja gitu. Singapura kan panas banget kan guys. Tapi yang berbeda kali ini di Verstappen adalah sekarang Mekis guys yang megang ya. Biasanya kan Horner gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi something yang bisa membuat curse Verstappen di Singapura tuh hilang mungkin. So siapa ya naruhnya ya? Ya 1, 2, 3 Regi dulu ya. Ya ini gue lagi ngebayangin gimana ya kalau misalkan kayak Azerbaijan gitu kan, gak ada McLaren gitu kan. Pengennya sih kayak gitu lagi gitu guys. Buat yang tanya, banyak banget yang tanya, Max Verstappen bisa jujur gak bang? Bisa. Cuma ya masih bisa. Cuma sulit guys. Sulitnya kenapa? Karena pertama Verstappen harus selalu juara 1. Maksudnya kalau mau lebih cepat gitu, mungkin bisa kalau juara 2, 3. Dan Piastri pun harus di bawahnya Verstappen. Karena kan sekarang Verstappen hampir 100 poin. Gapnya dengan Piastri gitu masih bisa, cuma ya itu harus ekstra gila. Kalau juara kalau sekarang mulai sekarang nih dari Baku sampai nanti di Abu Dhabi selalu juara 1 Verstappen ya Jurdun bisa itu terlepas dari Piastrinya P berapa ya. Jadi agak lumayan tricky. Bisa kalau untuk Verstappen sih nggak impossible banget sebetulnya untuk kelas Verstappen ya. Tapi ya makanya ini semua tergantung McLaren. Kemarin Piastrinya masalahnya gak tahu ya apakah pressure, apakah kita belum bahas Piastri by the way ya. Juga. Piastrinya. Ya singkat aja dah. Piastri kira-kira kenapa? Apakah pressure, apakah gimana? Pure mistakes aja? Karena kan ya banyak yang bilang pressure ada di puncak klasmen nih, judul pertama nih. Tapi gak gitu juga sih. Gue gak pernah lihat pressure sih, gak tahu kenapa. Gue tertarik kemarin ada salah satu penonton setia di tempat gue sama tempat Mike juga namanya Om Mabul. Om Mabul bilang, inikah pressure lu ketika mau jadi juara? Menurut gue bisa setuju sama Om Mabul. Ini adalah momen-momen dimana pressure lu udah mulai kepikiran, anjir gue bisa juara dunia nih. Udah mulai itu komentar kiri kanan, wah lawan lu udah ngecok terus nih. Tiba-tiba nanti yang nusuk Verstappen. Ini ada kemungkinan kita dapat comeback 2010-nya Vettel, kita dapat comeback 2012-nya Vettel. Atau kita bisa melihat, sorry itu saya Arsenal tapi
Gue sudah melihat Arsenal ngebotol tahun 2000. Vettel aja, udah dua nggak usah tahun. Arsenal. Vettel aja. Kenapa dimasukin Arsenal sih? Ya, karena menurut gue ya Mike ya, karena posisinya Arsenal itu kan udah lama gak juara nih. Vettel juaranya baru. Alonso tuh juaranya baru soalnya. Kalau Arsenal nih udah lama gak juara dan orang-orangnya lagi mau mencoba juara untuk pertama kalinya lagi nih. Jadi angkatan pemain Arsenal tuh lagi mau juara lagi. Sedangkan dan ini menurut gue yang terjadi sama kayak Piastri, pressure-nya udah mulai ini. Kemarin Lando udah kena duluan. Di tengah-tengah mid season digoyang sama teammate barunya, dia goyang. Sekarang Piastri lagi di atas, tiba-tiba hegemoninya digoyang karena keputusan timnya yang nggak waras lah di kemarin, terus karena mungkin karena Parah sih mistake sedikit lah anjir. kemarin. Ini pasti kepikiran dikit-dikit 1-2 balapan lagi dia goyang, mungkin let's say di Singapura sama di 2 balapan lagi mana kota. Ya bener ya kota ya. Ya kota. Habis itu kota. Gue bisa bilang kalau di 2 balapan ini dia tiba-tiba ngedrop aja P3, P4, P3, P4 gitu. Championship-nya bisa wide open dan gue masih. Gue sih berharap Abu Dhabi ya. Gue sih berharap sampai Abu Dhabi guys battle-nya. Supaya kayak 2021 ya. Tapi harapan gue nih, ini harapan Netflix juga mungkin ya. Verstappen, Piastri sama Norris. Seru tuh. Wah, 3 tuh, triple threat. Itu seru banget sih. Tapi kayaknya itu gak sih, sekalipun sampai Abu Dhabi, tapi Piastri tuh unggulnya kayak masih 18 atau 19 poin gitu loh. Sampai Abu Dhabi, tapi unggulnya agak jauh. Dan ya, gak apa-apa, agak tricky. Gak apa-apa unggulnya jauh, tapi kayak tetap ada chance gitu loh. Ya, gue tuh kepingin kayak maksudnya tetap gak sampai selesai judulnya di sebelum Abu Dhabi. Ya. Terlepas dari berapapun selisih poinnya. Bebas. Mau selisih 21 gak apa-apa. Menurut gue menarik untuk kita lihat Singapura. Menarik untuk kita lihat Singapura dan juga Red Bull. Kalau Red Bull tiba-tiba bisa di Singapura. Gue pede. Atau bukan Red Bull ya, sorry. Verstappen. Max. Kalau Verstappen bisa ngimbangin kualinya atau Verstappen bisa nyolong pole position di Singapura. Gue pede. 6 balapan lagi gue pede. Itu pasti ada momen nantinya yang bakal seru banget. Norris bakal disuruh ngasih jalan untuk Piastri dan itu bakal seru banget lo lihat nanti drama. Ya makanya. Ini thanks to Lauren Mekis menurut gue guys ya. Ya apapun itu, terlepas dari apapun, kita nggak tahu dalamannya Red Bull gimana, intinya thanks to Red Bull ini jadi ada harapan WDC battle-nya tuh bakalan sengit ya. Karena kan McLaren ini hitungannya kayak bocah kemarin sore gitu baru yang tiba-tiba punya kesempatan untuk jurdun kasarannya. Yang mana Max Verstappen kayak tunggu dulu nih gitu. Tunggu dulu nih, belum. Gue masih bisa fight. Nah, ini yang gue suka banget dari tahun ini. Jadi ya oke lah, konstruktor kita nggak bisa pungkiri McLaren udah pasti menang ya, karena sangat-sangat jauh banget untuk poin konstruktornya. Tapi WDC-nya guys, ya gak penting sih, karena gimana hadiah itu yang paling gede kan di konstruktor ya. Jadi McLaren udah pasti dapat hadiah yang Udah paling gede lah secara duit, secara prestis dan lain-lain ya. Tapi gak apa-apa, kita sebagai penonton kita tunggu untuk WDC-nya teman-teman, karena ya gue gak bisa nyangka orang-orang malah sekarang dukung Verstappen, dimana dulu kita melihat orang-orang semua benci Verstappen. Iya. Udah yang lain mana? Iya gila. Gue gak nyangka tahun ini tiba-tiba bisa tahun ini Verstappen. orang-orang bisa kangen Wilhelmus, coba bayangin kangen lagu yang penjajah bro. Apa coba? Ada lah. Ya Allah. Yuk singkat yuk Singapura. Oke, let's Eric. Ya gue dulu dah. Gue berharap Max deh. Ini gue berharap supaya lebih seru guys. Max, tapi P2 3-nya Lando sama Piastri. Oke. Max, Leclerc. Ya, kalau bisa 2-3-nya Ferrari Lando. Sih. Ya Max, Leclerc, Lando lah. Piastrinya somewhere kemana kek. Please make our championship dream. Atau bikin seru gitu kayak Ferrari gitu. Iya Ferrari 1-2 gitu lah. Enggak, bukan. Norris sama Piastri bikin momen-momen Singapura kayak Ferrari zaman dulu gitu.
Boleh nggak Dim? Yang mana? Boleh Oh, yang itu yang Nabrak berdua Kimi sama Vettel. ya Ku hantar. Boleh. yang gitu. yang star ya. Boleh gitu. Ya udah, Oh, jadi seru. jadi siapa lu? Max, Leclerc, Norris ya? Ilham ya? Ya Max, Leclerc, Norris lah. Oke, Dims. Ih, Dims. gue tuh suka Verstappen udah mau bodo amatan tuh kenceng banget anjing. Gue naruh Max, Leclerc, Piastri. Max, Leclerc, Piastri kurang jauh Dim, kurang jauh. Piastri ketiganya pun ketiga yang itu loh, ketiga yang berusaha banget yang mepet tuh. Oke. Oke, Regi. We'll see. Tapi gue di sini Alonso gak mau ketinggalan dong. Ya Allah. Gak jauh. Bro, gua aja udah gak naruh Leclerc gua, Cok. Tapi sekali lagi, gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin guys. Ingat, kita lihat Carlos podium, Hulkenberg podium, Isak Gue gak Hajar nemu podium. anjing. Jadi Hajar Alonso Hulkenberg podium guys, anjing. sorry, guys. Ya tapi gak ada yang mustahil. Kemarin Carlos Sainz podium siapa yang Iya. nyangka, Bro? Siapa yang pengen ya? Oke, Regi. Susah. Tapi pengen lah ya Alonso top 10 lah please ya, gue udah Oh, top bete. 10 bisa. Ternyata guys, top Bisa. 10 Top ternyata. 10 ya. P3. Satunya Verstappen. Oh, satu Enggak, gue Verstappen. satu langsung untuk Verstappen. Gue pengen nempel poinnya bener ya, yang sampai akhir itu ya. Jadi gue Dua. pengen Verstappen lagi deh. Duanya, gue gak mau naruh Norris, gak mau naruh Piastri, Russell deh. Wih, iya bener juga anjir. Iya, Mercedes masih ada loh. Tiga. Tiganya boleh lah Piastri. Oke. Norrisnya 5 lah. Ya, Nih, oke. tapi make sense lagi. 4 Ferrari? Leclerc ya, boleh. Oke, make sense. 4 make sense. Leclerc. Oke. Sebelum kita tutup, ini udah 1 jam 11 menit. Pertanyaan terakhir, singkat dan cepat jawabannya ya. Apakah Betul. tahun ini Hamilton bisa podium? Bisa. Anjing. Bisa. Gua jagoin sampai Interlagos gua. Regi bisa. Paling mentok. Dims, buru. Abu Interlagos. Dhabi finish kedua. Wih. Abu Ilham Dhabi Six finish Exio. kedua. Menurut Kita lu? punya balapan mana lagi sih? Ada Interlagos, Kota. ada Meksiko, Cota, ada Interlagos. Meksiko, Gua Qatar, jagoin Las Interlagos. Vegas, Ya Allah, Sama Abu Abu Dhabi. Dhabi. nggak banyak yang meyakinkan. Kalau Dari- performanya begini terus gue Ya kan ini cuma tebak-tebakan bisa tidak gitu. nggak yakin sumpah. Oke, Luis. Satu menurut Ilham, atas. Enggak berarti. menurut Ilham tidak, Ilham menurut enggak. Dims bisa, menurut Regi bisa, menurut gua Bisa. satu bisa hoki tapi kayak ada something yang Iya, hoki banget. Iya, Iya. perlu hoki banget asli. mungkin nggak kayak bohong. ada yang kayak misalnya Lando Norris kayak kemarin tuh tiba-tiba meledak kayak gitu-gitu. Iya. Lewis itu Kayak- pure pace itu keempat gitu loh. Ya. Ya, mungkin Menurut- ada Bisa tapi lah. ya itulah harus ada kayak something luck-nya gitu ya, Jay. Mm-mm. Let's see. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Apakah tahun ini menurut kalian Lewis bisa podium pertamanya? Di tahun ini ya. Kalau tahun depan udah beda cerita ya. Beda cerita. Berat banget gue Udah ngomongnya lagi tadi anjir. dong. My God. Oke, thank you so much guys. Semoga Bisa itu. tersampaikan. Semoga seru pembahasannya dan semoga bisa menemani makan kalian ya. Dan ya, terima kasih banyak yang sudah menemani. Thank you so much yang sudah menonton juga. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe F1 Speed. Dan juga mampir ke channel kita ada di deskripsi nanti. Silahkan cek aja. Dan ya, terima kasih banyak. Itu aja hari ini dari kami. Itu apa Dim? Pamit dan ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye. Bye-bye.